Nomor berapa tadi? 9. Nomor 9. Telat mandi junub. Telat mandi junub maksudnya gimana, Pak? Dia junub di malam hari. Mandinya setelah adzan subuh. Boleh. Nabi SAW pernah melakukan itu. Karena Nabi SAW yaghtasilu wa huwa junubun min ahlihi thumma shalla fasama. Nabi SAW, ini diceritakan oleh Aisyah, Nabi SAW pernah junub ketika subuh. Min ahli, karena hubungan badan. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan beliau puasa. Jadi yang dilarang itu melakukan perbuatan penyebab junub, hubungan badan. Saat puasa tidak boleh. Tapi kalau hubungan badannya 5 menit sebelum puasa, sebelum subuh ya, sudah. Setelah itu dia ketiduran, bangun-bangun jam 5, terus dia baru mandi, puasanya sah. Hal yang sama juga dialami. Misalnya bapak-bapak, ini yang masih jomblo ada nggak? Ada. Ya. Jomblo tidur habis subuh, terus mimpi basah. Ya, mohon jangan dibully ya, jangan dibully, Pak. Doanya jomblo bisa jadi mustajab. Jomblo tidur habis subuh, junub karena mimpi. Puasanya batal atau lanjut? Hah? Lanjut. Kenapa lanjut, Pak? Lo kan dia junub di tengah puasa. Junub kan di luar kesengajaan. Beda dengan mengeluarkan secara paksa. Nah, ini batal puasanya. Kalau dia junub di luar kesengajaan, maka tidak batal puasanya. Sehingga nanti dia tinggal mandi, lanjutkan puasa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Pas sekarang jam 2 lebih 2 menit. Nanti kalau ditambahi saya melakukan pelanggaran bisa. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari bareng di sini bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bu. Semoga kita bisa sama-sama belajar, dan apa yang mungkin ada di ANB Channel sifatnya adalah disitulah saya belajar ya, dengan para pemirsa yang lain. Pertama berkaitan dengan tugas seorang wanita yang bekerja di luar rumah, yang beliau sendiri juga punya tugas untuk menyiapkan dan melayani keluarga. Biasanya yang bangun duluan bapak atau ibu? Hah? Bapak atau ibu? Nyun sewu, saya tanya, yang biasanya nangeni bapak atau ibu? Bapak seneng nangeni ibu. Bukan ibu nangeni bapak ya. Masya Allah. Baik. Terkadang wanita dia mungkin bangun lebih awal, sehingga suaminya masih tidur, ibu sudah masak, menyediakan hidangan untuk sahur ya. Belum lagi nanti ketika pulang kerja harus persiapan untuk menyediakan hidangan berbuka. Kalau sekiranya kegiatan itu terlalu banyak menyita waktu sehingga membuat jadi ngantuk, lemes, padahal mohon dipahami ya, sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab. Sehingga jangan sampai hanya habis di dapur. Mungkin perlu kita gunakan untuk kegiatan salat, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, berdoa, dan seterusnya. Bisa nggak Pak? Masak sambil doa? Bisa. Masak sambil zikir? Kalau bisa dikurangi kesibukannya, sebaiknya dikurangi ya. Sehingga yang sibuk-sibuk masak, kurangi. Pak, ini ada beli ya, beli saja. Agar nanti kegiatan masak itu bisa dikurangi. Mungkin itu saja sebagai saran ya. Sisanya sama seperti yang lain. Di kantor kerja ada waktu longgar, boleh nggak dipakai baca Quran? Di sini boleh? Boleh ya? Nah, maka nanti kalau pas di kantor ada waktu senggang, longgar, kerjaan sudah beres, laporan sudah beres, Bapak pakai untuk baca Quran. Sehingga dalam situasi itu Anda masih bisa memanfaatkan waktu untuk baca Quran. Kemarin saya baru saja dapat berita. Ada seorang
satpam, tenaga security. Beliau berhasil menulis jurnal internasional dan mendapatkan penghargaan internasional. Kerjaannya satpam. Tapi di tengah beliau kerja, ngetik, Pak, nulis. Yang mungkin tidak ada kegiatan yang banyak, kalau mungkin satpam kan scroll. Tapi beliau belajar sambil nulis, dan bahkan jurnalnya diterima sebagai jurnal internasional. Nah, mungkin bisa ditiru ya. Yang kerja di kantoran, kalau kosong, gunakan itu untuk mengupgrade pengetahuan yang bisa dibagikan kepada yang lain. Baik. Ada seorang ulama, kalau nggak salah As-Safari ini ya. Beliau itu dulunya juga satpam di istana. Dan masa silam karena tidak ada lampu seperti sekarang, maka As-Safari ini kalau membaca itu memanfaatkan obor yang ada di pintu gerbang. Di posisi sedang jaga sambil baca buku. Sampai jadi ulama kibar. Artinya kesempatan untuk mengupgrade pengetahuan bisa terjadi pada siapapun dia di posisi manapun berada. Sehingga Anda kalau punya kesempatan belajar, ya silahkan gunakan untuk belajar. Di kantor waktu kosong boleh baca Quran, silahkan baca Quran. Selanjutnya, wanita sebaiknya kalau sholat tarawih di mana? Saya bahas yang laki-laki dulu. Ulama beda pendapat. Untuk yang laki-laki, mana yang lebih afdol? Sholat tarawih di rumah ataukah di masjid? Ada yang mengatakan di rumah lebih afdol, agar dia bisa lebih optimal untuk membaca Quran. Begitu selesai sholat isya, dia pulang. Lalu dia sholat sendiri di rumah. 1 juz misalnya. Sebanyak 11 rakaat 1 juz. Yang itu mungkin tidak ada di masjid. Maka lebih afdol dia di rumah. Karena bisa lebih banyak. Tapi kalau sekiranya di rumah, kok angap-angop, ya, karo merem bolak-balik untuk jam, ya sudah, nek koyong ini masjid di masjid. Ya. Karena dia tidak akan bisa maksimal untuk tarawih jika kondisinya demikian. Ibu-ibu juga sama ya. Yang lebih afdol di rumah. Tapi kalau di rumah ternyata berat dan jadinya malas, maka kami sarankan silakan sholat tarawihnya di masjid. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, satu lagi tadi apa? Umrah. Untuk umrah Ramadan memang statusnya atau pahalanya seperti haji. Nabi SAW mengatakan al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Amalan apa agar kita bisa umrah Ramadan? Amalannya adalah menabung. Kalau bicara amalan khusus buat nonton, tinggal berdoa saja, minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa berangkat umrah Ramadan sambil nyicil-nyicil menabung. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau tabungannya tidak dikuras, bisa berangkat umrah Ramadan. Kurang lebih jenengan pilih yang awal, itu lebih murah. Kalau sudah masuk 10 pertama ke atas, tanggal 15, tanggal 11 ke atas, hotel sudah mulai mahal. Ibu pilih yang awal, insya Allah lebih murah. Ya kira-kira di budget 30-an juta, mereka sanggupnya. Insya Allah kalau di BKN kan, BKN apa? GKN ya. Setahun turah nggih, Pak? Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, dan setahun 2 kali, Mas. Niatnya. Sampai bab niat saja ya. Baik. Alhamdulillah. Pun cekap, Ibu. Nggih. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, karena terkait dengan puasa ya, untuk kalau peserta orang ini, ya, nggak puasa kita nomor kebebasan lagi. Ya, nah, pertanyaannya, kalau misalkan di Korea itu mungkin asik gitu, maksudnya berarti nggak pada puasa ikut puasa, nah itu apakah jika tersokot atau bahwa pulih ketika kita gosap bergabung sampai Allah memberi yang punya lari untuk kemudian yang kedua terkait dengan niat soalnya puasa Ramadan dua itu kan malam hari lah hari saat kita lupa di waktu itu di presiden dia puasa juga boleh tidak niatkan menyusul dia untuk puasa Ramadan seperti kalau kita puasa sunnah di dalam itu boleh naik yang mungkinnya dan kita sering pemahaman mereka puasa sengkeris kalau bahasa
nanti kamu tersebut ketika masuk bulan puasa Ramadan apakah bisa orang beli ikan Ramadan itu suka tadi yang niat untuk yang semacamnya atau pihak selesai puasa itu mungkin baru tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan puasa tanpa uzur itu dosa besar. Pertama ya. Dan mungkin masih banyak anak-anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa kuliah yang tidak punya kesadaran untuk berpuasa. Sehingga dia menggampangkan puasa Ramadan, akhirnya kadang nggak puasa. Nabi SAW pernah melihat siksaannya, orang yang tidak puasa. Beliau melihat ada orang yang dijungkir, Pak. Dijungkir dengan kaki ditusuk di kencetan. Arokib. Kencetan itu mana sih, Pak? Jenengan coba raba, tumit. Nah, di atas tumit itu ada tendon, ditusuk di situ. Musyaqqaqatan asdaquhum. Mulutnya disobek sampai belakang. Tasilu min hudam, dan mengalirkan darah. Lalu ketika beliau tanya, siapa ini? Malaikat menjawab, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka ini orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya. Membatalkan puasa sebelum waktunya. Itu saja kayak gitu hukumannya, apalagi saya raposo sejak awal. Jadi mulai dari dia bangun tidur sudah nggak punya niat puasa. Kalau seperti ini dosanya lebih besar. Nah, di samping dosa besar, tobatnya apa, Pak? Wajib ganti. Wah, berapa tahun nih, Mas? Nah, jenengan raposo pun pinten tahun. SMP, SMA, kuliah 7 tahun misalnya. SMP 10 tahun. Kalau 10 tahun ya berarti 30 kali 10 300 hari. Kan per tahun 30. Selama 10 tahun 300 hari. Setahun sebulan, anggaplah 30 ya. Dia nggak puasa selama 30 hari sebanyak 10 tahun. Dari mulai balik SMP sampai dia kuliah, dia banyak nggak puasa. Maka nanti ya kira-kira dia harus qadha 300 hari. Masya Allah, Mas, qadha 300 hari. Dicicil sebisanya. Mungkin sambil dibuat puasa Daud atau Senin Kemis sekuatnya. Dan tanamkan azm, tekad yang kuat, insya Allah Allah mudahkan. Yang ketiga, tentang bolehkah puasa Ramadan gabung niat dengan puasa Senin Kemis? Ya tidak boleh ya. Sehingga Ramadan saja, tidak bisa diniatkan puasa Senin Kemis maupun Daud. Walaupun berkali-kali ketemu Senin Kemis. Tapi kita tidak niat puasa Senin Kemis, tapi kita niat puasa Ramadan. Kalau lupa niat gimana? Boleh niat di awal Ramadan. Saya niat puasa sebulan utuh, boleh. Dan sebenarnya gini ya, niat itu kan datang secara otomatis ketika kita melakukan aktivitas yang tidak biasanya. Misalnya Bapak terawih. Kalau jenengan terawih itu yang kepikiran apa? Besok itu sudah cukup jadi niat. Sehingga jenengan kepikiran, kita terawih berarti besok puasa. Besok ini kan ada perbedaan ya. Muhammadiyah tanggal 18 hari Rabu. Pemerintah belum tentu. Mungkin Kamis. Mungkin ya, Kamis. Nah, malam Rabu jenengan sholat Isya. Bingung. Tarawih enggak? Tarawih enggak? Tarawih enggak? Karena malam Rabu itu dilakukan sidang isbat untuk menetapkan puasa atau tidak hari Rabu itu. Sementara pengumuman sidang isbat mungkin jam 8:30 baru keluar. Ya. Jam 8:30 baru keluar. Akhirnya Anda kesulitan. Ini tarawih enggak? Maju mundur, maju mundur. Nah, berarti belum punya niat. Kok sampai dia enggak dapat berita tentang hasil sidang isbat? Misalnya pemerintah menetapkan sidang isbat dari Rabu itu. Tapi Anda enggak dapat berita. Sampai subuh itu masih ragu. Poso enggak, sampai subuh masih ragu. Berarti dia enggak punya niat. Maka nanti di luar Ramadan diganti. Karena dia tidak punya niat puasa. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Datang. Ya, besar. Oleh tak pedas game. Ya. Masya Allah. Umrah Ramadan. Dari ANB. Ketemunya di Masjidil Haram. Monggo. Lalu. Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Halo, saya baik. Terima kasih atas waktu yang sudah dulu.
izin menyambung pertanyaan dari yang sudah disampaikan Gabriel misalkan yang pertama adalah mau penjelasannya pas dari terkait bisa menunjukkan bahwa puasa itu tidak masuk. Yang pertama itu puranya adalah amat, yang kedua adalah ampunan, dan tiga adalah bebaskan dari jimat tinggal kapara imam terus berdua apakah sebab apa pertama kemudian dua mau penjelasan itu berbeda. Saya mau yang berbeda dari kata om kuat nih bilang cuma kuasa membuat semat seperti itu saya secara dari oke terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait pembagian Ramadan, ada 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga dibebaskan dari neraka. Ini memang disebutkan dalam hadis, tapi hadisnya hadis yang dhaif sekali, sehingga tidak bisa kita sandarkan sebagai sabda Nabi SAW. Hanya saja begini, dalam bulan Ramadan itu Allah banyak menyebarkan rahmat, maghfirah, dan membebaskan hambanya dari neraka. Jadi 3 itu sebenarnya tergabung dalam semua hari sepanjang 1 bulan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walillahi fi kulli laylatin utaqa'u minan nar. Dan Allah membebaskan beberapa orang dari neraka, wa dzalika fi kulli laylah, dan itu terjadi setiap malam. Berarti dari mulai malam tanggal 1 sampai malam tanggal terakhir 30 atau 29 ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ya, maka keyakinan yang benar adalah semua ini akan memberi peluang dibebaskan dari neraka. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang puasanya serius, yang berkualitas. Baik. Selanjutnya yang kedua, betul nggak pernyataan percuma puasa kalau nggak sholat? Jika yang dimaksud pernyataan ini adalah nggak usah puasa saja, toh puasamu batal. Nah ini keliru ya. Tapi jika yang dimaksud menakut-nakuti agar dia jangan sampai meninggalkan sholat, itu betul. Karena kalau orang meninggalkan sholat, dia melakukan dosa besar sekali. Bahkan ulama sepakat, tidak ada dosa yang lebih besar pasca kekufuran melebihi meninggalkan sholat. Karena itu, kalau ada seorang muslim dia meninggalkan sholat, maka dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, puasa kok melakukan dosa yang sangat besar, ya bisa jadi nggak ada harganya puasanya. Maka mungkin Bapak bisa menjaga kewaspadaan terhadap teman-temannya, misalnya nggak sholat. Nek kue poso ra sholat ya rano ganjarane hilang. Berarti gimana? Nek aku rasa poso wae, bukan gitu. Kue kudu sholat. Wajib puasa dan harus sholat. Wallahu a'lam. Saya tadi dua pertanyaannya dan tembak. Masya Allah. Kalau ada hadiahnya itu semangat. Hoki ko ada mangka hakim ada mangkong misli nan dan iya ikat ya tak ko terandai kayak itu bisa takut fiber yang dia pasang ke si ya dia terkenal dia ponsa ya isa ada yang ada tapi yang di masa saya ada ketika kita gitu terlalu banyak meter per dia sebesar separuh is Ngeradi kecil sakta. Jadi anak Mikot dan baik kop dan aksak kata beatis banyak apa ya ada pas iya Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang perlu kita yakini begini, bahwa syariat ini tidak berpihak kepada siapapun ya, dan tidak merugikan siapapun. Allah menegaskan ketika menjelaskan tentang masalah kewajiban puasa,
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Maka kalaupun ada aturan harus qadha, aturan harus fidyah dan seterusnya, itu masih di ranah kemampuan manusia. Walaupun tidak boleh terus disepelekan dan diremehkan. Sehingga hukum ini sifatnya memperbaiki, bukan menyulitkan dan bukan merepotkan hamba. Allah menurunkan Islam sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kalau wanita itu mengalami hamil sehingga tidak puasa, menyusui juga tidak puasa, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Per 2 tahun launching anak baru. Terus gimana itu, Pak? Ya mungkin dia nanti akan punya banyak utang. Lalu ulama beda pendapat, apakah qadha atau fidyah? Ada yang mengatakan qadha saja. Ada yang mengatakan fidyah saja. Kalau misalnya dia pilih, saya lebih mengambil pendapat fidyah, dan ini fatwanya Ibnu Umar, dan dalam sebagian riwayat fatwanya Ibnu Abbas. Kalau dia lebih memilih fidyah, maka urusannya akan lebih ringan. Sehingga kamu tidak puasa berapa lama? Ya, 3 anak ini jejer-jejer. Nggak tahu bapaknya kenapa ini. Ya sah-sah saja ya. 3 anak jejer-jejer sehingga ibu ini punya utang puasa banyak. Berarti kurang lebih selama 6 tahun misalnya ya. Selama 6 tahun, 6 kali 30, sejumlah itu nanti silahkan dibayarkan fidyah. Dan fidyah itu boleh dalam bentuk beras. Ukuran fidyah itu setengah fitrah. Zakat fitrah pinten? 3 kilo. Berarti fidyah setengahnya 1,5 kilo. Maka kalau dia nggak puasa sebulan, fidyahnya 45 kilo. Ya, bayarkan 45 kilo, boleh dikasihkan 1 orang yang nggak mampu di sekitar kita. Begitu. Insya Allah nggak keberatan ya. Nih, ibu-ibu keberatan hamil atau keberatan menyusui? Dua-duanya. Baik. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau puasa Jawa, Ramadan, tuh dia sampaikan ibu-ibu punya bulan puasa, istri bubuk nama kosa. Ibu yang sewa itu boleh mendapatkan puasa Jawa daripada bayar bulan puasanya. Dan kalau bayar puasa dulu topnya ini berat. Terus tokannya kuat. Tadi saat sebutkan kalau di sekian awal Allah membebaskan manusia dari neraka. Ibu yang memadok. Padahal kan sapi itu belum ada manusia yang masuk neraka. Kemudian jadi yang membebaskan itu Baik. Baik. Untuk orang yang punya utang puasa Ramadan, lalu mau puasa Syawal, mana yang didahulukan? Kalau ingin mendapatkan keutamaan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu dia iringi dengan 6 hari puasa Syawal, maka dia dapat pahala seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Kalau ingin mendapatkan keutamaan ini berarti dipenuhi dulu utangnya. Qadha dulu, selesai qadha baru puasa Syawal. Karena teks hadisnya siapa yang puasa Ramadan, berarti kan Ramadannya penuh, baru dia Syawal. Maka kalau dia Ramadan belum penuh, sudah puasa Syawal, nggak dapat keutamaan ini. Begitu. Yang kedua, kalau Syawalnya habis gimana? Utangnya berapa? Nah, kalau utangnya cuma 7 hari, 10 hari, pasti dia masih dapat Syawal. Kalau misalnya utangnya 30 hari, Pak, karena nifas selama sebulan, ya kalau dia mau qadha Syawal penuh, silakan. Tapi kalau misalnya saya nggak sanggup, ya sudah, berarti nanti untuk tahun ini dia nggak dapat puasa Syawal. Lalu yang kedua, apa tadi? Dibebaskan dari neraka. Kan belum ada orang yang masuk neraka. Maksudnya adalah status hamba ini dibebaskan dari neraka. Ya sama seperti Nabi SAW menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sehingga sifatnya jaminan. Si A nanti nggak masuk neraka. Si B nanti nggak masuk neraka. Si C nggak masuk neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam.
Sehingga statusnya adalah jaminan-jaminan dari Allah bahwa orang-orang ini tidak akan masuk neraka. Wallahu a'lam. Jadi tadi ada yang mana nanti ya mendapatkan yang spesial dari panitia. Dan ternyata dia saya buat dan lebih spesial Ustaz. Tapi ini kami mohon Ustaz dia bisa dia pertanyaan Dalam pertanyaan untuk jemaah. Baik. dia ada dua it's what ya it's Pilihan ganda. Baik, untuk ibu-ibu dulu. Saya kasih pertanyaan gampang. Tinggal angkat tangan, insya Allah benar. Ibu-ibu yang anaknya paling banyak angkat tangan. Oke, belakang. engkau lah ya itu Pinten, Bu? Dari mau Baru 5. 5. Ada yang di atas 5? 5,5 mungkin ada. Tidak ada. Baik, pemenang beliau yang dapat anak 5. Untuk bapak-bapak ya. Yang punya utang puasa paling banyak. Ada? Coba angkat tangan. Oke, ada yang berani ngaco? Gak ada yang berani ngaco? Baik, saya ganti pertanyaannya sekarang. Yang Ramadan kemarin khatam Quran 5 ke atas. Ada? 5 kali ya? Ada? Nggak ada? 3 kali ke atas? 2 kali? Sekali? Oh banyak. Yang 2 kali? Ada yang 2 kali? 2 kali, baik. Dapat hadiah langsung. Ya, baik. Alhamdulillah. Semoga jadi motivasi bagi yang lain. Jadi Ramadan besok Anda khatamkan 3 kali biar kajian berikutnya dapat hadiah ya. Baik, mencekap. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat darinya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.